Shalom, selamat hari Minggu semua. Selamat berjumpa di ibadah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul lalu hanya lewat ruang virtual ini, tetapi itu semua karena kasih penyertaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan tolong agar apa yang kami dengar dapat kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, berkatilah juga ibu guru yang akan menceritakannya agar dapat menceritakan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Jadi semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang, tidak boleh jalan-jalan. Semuanya mendengarkan cerita Alkitab yang Ibu Guru akan ceritakan pada hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang pernah melihat api? Pasti semua sudah pernah melihat api ya. Nah, kalau tangan kita kena api, bagaimana rasanya? Pasti tangan kita sakit, pedih, perih kalau dikena api.
apalagi seluruh tubuh kita yang masuk ke dalam api. Wah, parah itu. Bahkan kita bisa mati karena dibakar api. Ya, cerita kita hari ini ada seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Suatu hari raja membuat sebuah patung emas. Nah, patung itu sangat besar dan megah, dan semua orang diharuskan untuk menyembah patung itu. Kalau ada yang tidak menyembah patung itu, maka ia akan dimasukkan ke dalam api dan akan dibakar sampai mati. Dan akhirnya semua rakyat pada waktu itu menyembah patung itu, kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka bertiga tidak mau menyembah patung itu. Mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini nakal ya, tidak mau menuruti perintah raja." Kemudian raja memerintahkan tentaranya untuk menangkap mereka dan menyiapkan perapian yang sangat besar untuk mereka bertiga. Dan mereka bertiga akan dibakar hidup-hidup. Nah, waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diikat, lalu dibuang ke dalam api. Ternyata mereka bertiga ini tidak terbakar sama sekali. Ya, Raja Nebukadnezar sangat kaget. Justru dia melihat di dalam api itu bukan hanya mereka bertiga, tetapi mereka berempat. Ada satu orang lagi yang menemani mereka. Dan mereka terlihat berjalan-jalan di dalam perapian itu tanpa kesakitan sama sekali. Ya, Nebukadnezar melihat mereka berempat seperti anak dewa. Dan pada waktu itu sadarlah Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa mulai hari itu juga semua orang harus menyembah Tuhan Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru kalau rakyat tidak menyembah Tuhan Allah, maka rakyat akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Ya, ternyata Raja Nebukadnezar berubah total. Sekarang dia menjadi penyembah Tuhan Allah. Raja Nebukadnezar diubahkan oleh Allah. Akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari cerita kita hari ini, kita mau diajar seperti anak-anak Tuhan yang hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena kalau kita menyembah kepada yang lain, Tuhan bisa menjadi murka kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan yang kita sembah hanyalah Tuhan Allah, karena Dialah Allah kita yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh setia menyembah kepada Tuhan dan jangan kepada yang lain, tetapi kita sembah hanya Tuhan Allah. Ya, haleluya, amin. Kita tadi terambil dari Daniel pasal 3 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu
aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Mari kita menyanyi beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Anak-anakku yang kekasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menyertai kami semua dalam beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir menyertai kami anak-anak-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, biarlah kami semua belajar dari firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami doakan Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu kami, biarlah mereka selalu sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, dan mereka dimampukan oleh Tuhan untuk selalu memperkenalkan firman Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami juga mendoakan Tuhan, orang tua kami, ayah dan ibu di rumah, berkatilah mereka, supaya mereka selalu sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, menjadi orang tua yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Mereka dikuatkan bekerja, mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami setiap hari. Kami doakan Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, berkati kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, perkembangan. Kami yang sudah sekolah, Tuhan Yesus beri kepintaran, kepandaian. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang selalu takut akan Tuhan di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kami mendoakan mungkin ada teman-teman kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sedang punya pergumulan, Tuhan Yesus kuatkan mereka melewati pergumulan mereka. Bapa di sorga, kami terus mendoakan pandemi COVID-19 yang kami masih hadapi sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Dan kami percaya suatu hari nanti Tuhan Yesus akan memulihkan
dunia ini beserta segala isinya. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberkati mereka supaya dikuatkan oleh Tuhan memerintah kami dengan baik. Melalui pemerintahan mereka, kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya persembahan kami boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan sekolah minggu. Ajarlah kami Tuhan, supaya dalam kehidupan ini kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Anak-anak, kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang kita sembah. Beranilah untuk melakukan perintahnya, seperti kata Alkitab, kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.